Sejumlah kejanggalan mencuat dari pembahasan RUU Pertembakauan di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, menuding penyusunan RUU Pertembakauan syarat pelanggaran prosedur, praktek korupsi, dan berat sebelah terhadap produsen industri rokok. Poin pertama kejanggalan RUU Pertembakauan menurut Julius ada pada proses awal kemunculannya. Sebelum muncul RUU Pertembakauan, terdapat RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan atau PDPTTK yang diajukan 205 anggota DPR pada tahun 2006. Pembahasan PDPTTK kemudian mendadak berhenti pada 2011 seusai kunjungan kerja anggota DPR ke sejumlah wilayah yang menjadi lahan industri rokok terbesar di Indonesia. Konsekuensinya tidak dapat ada pengajuan RUU apapun di masa depan dengan judul sama yaitu tembakau. Namun RUU Pertembakauan muncul mendadak pada tahun 2012. Draft RUU Pertembakauan menurut Julius relatif mirip dengan RUU PDPTTK, namun dengan sejumlah perubahan. Julius juga berpendapat percepatan pembahasan RUU tersebut juga patut dipertanyakan. Sebab RUU yang masuk dalam daftar prioritas harus dimantapkan dalam 2 kali masa sidang DPR, yaitu sekitar setahun. Sementara itu, aktivis ICW Emerson Yunto mengatakan penyusunan RUU di luar DPR berpotensi lemah pengawasan. Menurut Emerson, keterlibatan pihak luar dalam penyusunan RUU tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi dan dapat diproses secara hukum. Apalagi penyusunan RUU tersebut dianggap rentan diintervensi para produsen bisnis yang bersangkutan. Di pihak lain, Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagio berpendapat RUU Pertembakauan dapat melindungi keberlangsungan petani tembakau lokal yang sering bermasalah, misalnya karena impor tembakau. Data pada 2013 menyebutkan Indonesia defisit impor tembakau hingga 240.000 ton per tahun. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Polemik RUU Pertembakauan itulah topik yang kami bahas pagi ini. Di studio telah hadir Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Priyo Sidi Pratomo, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pada pagi hari ini. Langsung saja Pak Priyo, ini kalau kita bicara soal RUU Pertembakauan, apa yang pertama kali terfikirkan soal ini? Jadi begini, kalau dilihat dari RUU ini sebetulnya menabrak apa yang menjadi keinginan Presiden itu sendiri. Apa itu? Presiden menginginkan bahwa sebetulnya dia berharap adanya penurunan prevalensi pada perokok yang berusia di bawah 18 tahun. Maksudnya prevalensi itu gimana Pak Priyo? Jadi maksudnya adalah angka angka orang perokok. Oke. Ya. Satu. Yang kedua, sebetulnya juga Presiden menginginkan bahwa adanya pengendalian di sana. Oke. Ya. Yang pertama adalah pengurangan prevalensi, yang kedua adalah pengendalian. Adanya pengendalian. Ya. Nah, kalau dilihat dari apa yang dilakukan tadi yang di dalam narasi tadi telah disampaikan, bahwa memang kalau itu sampai lolos, maka yang terjadi adalah terjadi peningkatan angka perokok di Indonesia. Kok bisa begitu? Ya otomatis karena rancangan undang-undang itu nuansanya lebih kepada produksi sebetulnya. Oke. Peningkatan produksi. Ya. Oke. Kalau kita bicara soal pengurangan dan oke lah kita tahu udah banyak sekali riset kesehatan bahwa dampak dari rokok itu tidak baik sebetulnya bagi kesehatan. Terus juga, tapi di sisi lain kan secara ekonomi ini kan memang banyak menampung tenaga kerja dan lain sebagainya sebetulnya Pak Priyo. Ya, kalau dicermati dengan rancangan undang-undang itu ya, bahwa sebetulnya rancangan undang-undang itu kalau kita lihat pertama menabrak aspek yuridis. Apa itu? Kenapa begitu? Karena sebetulnya undang-undang ini overlapping dengan 14 rancangan undang-undang ini overlapping dengan 14 undang-undang yang sudah ada. Di antaranya? Di antaranya ya undang-undang tentang pertanian, undang-undang tentang budidaya tanaman, dan undang-undang tentang cukai misalnya. Oke. Itu udah ada semua termuat di situ ya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada undang-undang baru secara khusus tentang pertembakauan. Kemudian dari aspek ekonomi ya. Dalam konteks ekonomi bahwa nuansanya di sini adalah urgensinya karena cukai rokok yang tinggi. Oke. Makanya dikeluarkan rancangan undang-undang ini. Padahal cukai itu adalah suatu instrumen yang dipergunakan untuk menanggulangi ekses yang diakibatkan dampak buruk ya? Barang-barang yang berpotensi buruk terhadap manusia. Ada istilah namanya sinteks kalau nggak salah, pajak dosa itu ya, sebetulnya kan? Jadi kalau melihat filosofinya ini bertentangan. Kemudian juga kalau dilihat dari aspek pengeluaran yang
pendapatan yang didapat dan pengeluaran yang harus dikeluarkan itu sendiri sebetulnya kita merugi karena 3 kali lipat. Maksudnya gimana? Hitungannya Jadi kita gimana mendapatkan 103 triliun, ini penelitian dari Pak Suharta Kosen, 103 triliun dari cukai tembakau, Oke. ya, dari cukai rokok. Tetapi in return kita harus mengeluarkan 378,75 triliun. Oke. Itu surveinya dia pada tahun 2013. Surveinya siapa? Pak Suharta Kosen. Oke. Ya. Oke, Jadi ini- kalau melihat itu sebenarnya dari aspek ekonomi merugikan. Nggak, artinya saya kurang paham. Ini 1,3 triliun yang didapat dari cukai. Cukai. Tapi ya. terus yang itu yang membayar orang yang perokok ya, perokok, bukan oke. pabrik rokok. Bukan pabrik rokok. Iya. Oke. Terus kemudian Akibat dari itu adalah pasien sakit, Oh, oke. ya kan? Komplikasi-komplikasi artinya dampak buruk dari rokok itu dari rokok itu. ternyata cost-nya itu sampai 3 kali 300. lipat, 378 hampir ya 3 kali lipat lebih Oke. daripada yang kita terima. Oke. Ya. Dan itu harus dibayarkan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Iya. Kalau kesehatan udahlah, kita nggak usah bahas itu karena memang sudah sudah jelas lah adanya. Sekarang dari sisi aspek pertanian, kalau kita katakan mau melindungi petani ya, seperti yang sampaikan oleh Pak Firman Subagio. Kenyataannya bahwa pertanian itu di Indonesia hanya pada 3 provinsi, bukan mainstream. Oke. Yang berikutnya lagi adalah sebagian besar memang import. Hampir 60% itu import. Nah, kalau kita katakanlah kita berupaya untuk meningkatkan ini, berarti semua lahan akan dipakai untuk pertanian tembakau. Padahal dia bukan mainstream sebetulnya. Oke. Dan kalau iya, mau dikemanakan? Apalagi targetnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 itu adalah di atas dari 500 miliar batang. Oke. Dan sekarang ini sudah di kisaran lebih dari 300 miliar batang. Nah, kalau kita melihat pada sisi itu dan negara-negara lain sudah mengadopsi atau mengaksesi FCTC, Ya. lalu produk ini mau dijual kemana? Oke. Pasti kan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kenapa sendiri. nggak bisa diekspor? Ya, karena negara-negara yang sudah memberlakukan FCTC melakukan pembatasan-pembatasan. Oke. Nggak mungkin dia akan menerima import rokok kita gitu. Kalau selama ini sebetulnya rokok kita itu kita ekspor nggak sih? Lebih banyak yang dikonsumsi di Indonesia. Lebih banyak yang dikonsumsi di Indonesia. Kalau dilihat di sini angka ekspornya rendah sekali, cuma 18,sekian%. Dan itu bukan karena memang demand-nya tidak bisa dipenuhi, tapi memang demand-nya seperti itu. Iya. Kemudian berikut lagi, kalau kita mau bicara tentang tadi buruh ya, kalau dilihat dalam angka roadmap-nya ini, pada saat sekarang 399 miliar batang, itu yang sigaret kretek tangan tuh cuma berjumlah 77 miliar. Oke. Pada proyeksi nanti tahun 2020 sesuai dengan roadmap yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian akan ditargetkan 524 miliar batang. Sigaret kretek tangan itu hanya 77,5 miliar, artinya cuma naik setengah miliar. Nah, Oke. itu kan kretek tangan itu kan buruh gitu loh. Sedangkan yang ini selebihnya yang 125 miliar batang itu adalah mesin. Jadi nggak cocok itu bicaranya. Oke. Jadi memang tidak tidak pro pada tenaga kerja, tidak pro pada ekonomi, ya itu jelas pro pada industri. Itu artinya jawabannya pro-nya lebih kepada industri. Iya. Apa yang mereka bahas oleh DPR ini adalah lebih pro pada industri Pada rokok. industri, apalagi di situ kalau kita lihat pasal-pasal penegakan hukum untuk yang persoalan kesehatan masyarakatnya hampir-hampir nggak ada. Oke. Bahkan apa yang gambar tadi diturunkan hanya dengan kalimat. Itu setback betul itu. Dan gambar-gambar juga sekarang jadi lucu-lucuan kan iklan-iklannya itu ya. Iklan tentang sakit itu menjadi banyak lucu-lucuan di televisi sebetulnya. Nah, Pak Priyo, ini kalau kita bicara soal ini banyak yang ya, kita koreksi kalau saya salah, kita punya undang-undang pengendalian tembakau. Kita nggak punya. Kita nggak punya. Kita nggak punya. Oke. Nggak punya. Oke. Artinya sebetulnya butuh nggak sih undang-undang yang secara khusus membahas soal ini? Kita memang tidak akan katakanlah menghilangkan rokok. Ya. Itu nggak akan mungkin. Yang kita lakukan adalah pengendalian. Di negara-negara lain pun yang dilakukan juga pengendalian. Oke. Dan Itu tidak perlu ada undang-undang khusus soal ini? harusnya ada. Oke. Tetapi kan dulu pernah digugurkan oleh DPR itu sendiri pada tahun 2011. Ya. Yang ada pasal yang tiba-tiba dihilangkan itu? Itu lain, itu adalah pada Undang-Undang Kesehatan. Oh, undang-undang kesehatan. Ya, pada Undang-Undang Kesehatan ada pasal yang dihilangkan, yang menyatakan kalimat aditif. Oke. Ya, itu dihilangkan, tetapi penjelasannya tidak ikut Tidak dihapus, dihilangkan. sehingga terbongkarlah kasus itu gitu. Oke. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara apa yang menjadi missionnya Pak Presiden, ini sangat mengancam sekali. Tadi yang 18 tahun. Terus kalau kita mau bicara SDGs, Sustainable Development Goals, Ya. itu nggak akan mungkin tercapai karena dalam salah satu kalimatnya pada statementnya pada SDGs itu harus mengimplementasikan FCTC.
Framework Convention on Tobacco Control. Sebetulnya framework itu adalah mengatur pengendalian gitu. Nah, kalau kita bicara soal FCTC itu, ini tetangga-tetangga kita, negeri jiran kita ada nggak yang sudah meratifikasi? Semua sudah. Semua, artinya Singapura, Malaysia, ada nggak yang belum? Ya tinggal Timur negara. Timur sudah. Timur sudah. Artinya kita sendirian sebetulnya di tengah komunitas yang sudah. Kita tuh tandingannya Somalia, terus negara-negara kecil, Liechtenstein segala macam. Oke. Artinya ya ini apa namanya? Dan Indonesia sekali lagi, Indonesia adalah salah satu inisiator dari FCTC. Pada zaman pemerintahan Ibu Megawati sebagai presiden. Itu agak lucu, ketika kita menjadi inisiator tapi kita belum ratifikasi ini. Ya, ini memang sesuatu kejanggalan yang luar biasa. Oleh karena itu, makanya dalam diskusi terakhir kemarin di YBLHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, ada apa ini sebetulnya? Kok sesuatu yang sebetulnya kalau orang bilang terang benderang, ya persoalannya ini akan mengancam kelanjutan pembangunan bangsa dan sebagainya. Kok ini malah dicenderung untuk dilakukan pembiaran gitu. Ini ada apa? Ada korelasi apa ini? Makanya tadi kawan-kawan dari LBHI mengatakan ini jangan-jangan ada nuansa-nuansa yang berbau koruptif. Gitu. Makanya ICW menyebutkan bahwa ini disebut sebagai RUU mata air. Ya. Karena kemungkinan ini akan menjadi mata air itu terminologi kawan-kawan di LBH tuh. Pak Priyo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.